Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan dari Prodi S1 Sistem Informasi. NIM saya yaitu 05281517. Saya berasal dari UPPJ Bogor. Di sini aku mau mengerjakan tugas 3 basis data. Untuk tugasnya yaitu melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Oke, langsung aja kita mengerjakannya. Di sini aku mengerjakannya melihat dari panduan yang telah diberikan ya, panduan praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Di sini aku udah buat tabelnya. Jadi kita tinggal lanjut dari tugas 2 kemarin. Ini kan adalah lanjutan dari tugas 2. Nah, di sini kan ini udah ada IRD-nya, di sini udah ada IRD. Yang pertama ini kita buka sum. Di sini aku udah buka sumnya. Lalu kita buka di browser. Di sini aku juga udah buka di browser. Di sini kan aku udah buka nih PHP My Admin ya. Lalu untuk melihat basis data MySQL harus dapat mendukung salah satu storage engine yaitu InnoDB atau BDB, kayak seperti ini nih. Seperti yang bisa kita lihat di sini, kita lihat dari tabelnya. Di sini InnoDB. Di sini aku udah buat engine-nya yaitu InnoDB. Yang pertama ini yaitu dalam pengerjaan tugasnya itu. Yang pertama adalah membuat suatu perintah menggunakan commit. Ini adalah contoh yang tidak menggunakan commit. Di sini aku udah buat kodenya, jadi tinggal di paste saja. Oke, kita langsung aja kita cobain masuk ke di sini. Di keterangannya kita masuk ke routines. Kita masuk ke routines. Di sini aku udah buat 10 transaksi percobaan. Tadi sebelum mengerjakan aku udah buat 10 transaksi. Jadi yang ini kita lanjutkan saja transaksi 11. Ini adalah tahap pembuatan rutin ya. Di sini aku udah ada kodenya, jadi aku tinggal copy saja. Untuk namanya kita ganti, dan kodenya ini misalkan itu kan 10 berarti 11. Namanya kita ganti jadi Saitama. Jalan, misalkan ini Jalan Tokyo 44 laki-laki. Ini adalah pembuatan yang tanpa menggunakan commit. Oke, langsung go. Bikin transaksi. Sama 11.
Nah, dia akan muncul di transaksi 11. Lalu selanjutnya kita execute. Nah, di sini kan harusnya muncul ya di tabelnya. Ini kita cek di pasien. Nah, ternyata tidak muncul. Coba kita menggunakan SQL. Kita panggil. Muncul tidak? Nah, di sini kan harusnya muncul seperti ini kan. Dia 13. Kita cek. Dan dia ternyata tidak muncul. Dan kita buat ulang. Kita edit. Di sini kita edit. Nah, ini kita tambahkan commit. Jika kita tambahkan commit, harusnya masuk. Dia kalau sudah menggunakan commit, dia akan muncul di sini. Nah, ini sudah muncul ya. Ini yang menggunakan commit. Ini kita kan menggunakan perintah commit. Nah, ini adalah contoh. Yang ini adalah contoh yang tidak menggunakan commit. Lalu yang ini, nah ini masih contoh yang tidak menggunakan commit. Nah, lalu yang ini adalah contoh yang menggunakan commit. Di sini menggunakan commit. Ini commit. Ini kodenya seperti ini, seperti yang tadi aku buat. Lalu kita ingin menggunakan perintah rollback digunakan untuk menggugurkan perintah. Jadi kayak misalkan aku membuat perintah menambahkan data, tapi di situ aku menambahkan rollback, datanya itu tidak akan masuk gitu karena ada perintah rollback. Karena rollback ini adalah perintah untuk menggugurkan. Oke, langsung aja kita coba menggunakan rollback. Di sini sama di prosedur kita buat. Misalkan tadi transaksi 11, biasanya aku menggunakan transaksi 12. Misalkan aku ingin mengganti nama pasien yang tadi transaksi 11 itu kan namanya adalah Saitama. Terus aku ingin mengganti namanya menjadi misalkan Haji Yudi misalkan. Lalu ini ID pasiennya kita ganti menjadi 13. Karena tadi di ID pasien yang Saitama ini adalah 13. Lalu aku menambahkan di sini rollback. Rollback ini kan adalah menggugurkan. Walaupun kita menggunakan commit, tapi
tapi kita menggunakan rollback, perintah ini tidak akan berjalan karena ada perintah rollback. Nah, kita buktikan saja, langsung go. Nah, ini langsung kita execute. Nah, dia tidak akan berubah namanya karena dia menggunakan rollback seperti yang dilihat di sini, Saitama. Dia tidak akan berubah karena walaupun menggunakan commit, tetapi dia menggunakan di atasnya ada rollback, jadi dia tidak akan masuk si perintahnya. Misalkan kita tidak ingin menambahkan rollback. Nah, misalkan tidak menggunakan rollback transaksi 12, ini kita ganti. Lalu kita go. Transaksi 12 kita execute. Poinnya salah, tadi aku mengganti yang ID pasien 6 menjadi Bahari. Ini kita ganti, ini jadi Saitama, bukan Haji Yudi. Ini diganti jadi 13. Nah, langsung keluar. Yang tadi itu salah, jadi aku mengkopinya dari si notepad ini, tidak dicek lagi. Jadi yang 6 ini mengganti jadi Bahari. Lalu yang 13 ini benar tadi yang diganti, namanya dari Saitama jadi Haji Yudi. Dan ini adalah ini jika tidak menggunakan rollback. Lalu misalkan kita ingin membuat ingin menginput data gitu kan, seperti ini, misalkan kita ingin menginput data. Nah, begin start transaction, insert into pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Lalu kita ingin menambahkan misalkan taruhnya 14, terus namanya misalkan ini apa namanya, Neji, Neji 22, nomornya 22. Tapi di sini ada perintah rollback. Nah, di atas ini tidak akan masuk karena ada perintah rollback. Lalu di bawahnya ada update pasien, set nama pasien. Misalkan tadi kan Bahari yang kita ganti nama itu tuh. Ini kita ganti jadi misalkan Kokom. Jangan Kokom. Ini apa namanya? Baharudin misalkan. Nah, di pasien yang 6 tadi yang namanya siapa tuh tadi, Bahari, jadi Baharudin misalkan. Di pasiennya 6.
Nih kita menggunakan perintah commit. Nah lalu kita go. Nah ini untuk transaksi tadi 13. Kita langsung saja execute dan kita cek di pasiennya. Nah untuk ID pasien 6 dia akan berubah Baharudin, tapi untuk penambahan nama tadi, untuk penambahan nama pasien Neji, karena di bawahnya ada rollback, yang di atasnya dia tidak akan masuk. Jadi yang perintahnya masuk hanya Baharudin. Nah itu untuk rollback. Sekarang kita lanjut ke bagian checkpoint. Checkpoint ini masih berhubungan dengan perintah rollback ya. Checkpoint ini merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Tadi seperti yang aku jelasin tadi di rollback. Misalkan kita ingin menambahkan nama nih seperti ini nih. Ini ingin menambahkan pasien baru gitu kan. Cuman bedanya di sini menggunakan save point 1. Jadi tidak menggunakan rollback di atasnya, jadi menggunakan save point 1. Lalu di bawah ini menambahkan pasien, tapi di bawahnya ada rollback to save point 1. Lalu di bawahnya lagi ada insert, menambahkan pasien lagi menggunakan commit gitu. Nah kita coba menggunakan checkpoint. Di sini aku udah buat checkpointnya. Di sini kita cuman ganti aja dari si kodenya tadi kan 14 gugur ya. Misalkan Neji, jangan Neji deh. Misalkan ini apa? Song Yong ini gitu kan. Jalan Seoul. Lalu menggunakan save point. Lalu untuk yang kedua kita misalkan di sini 15. Ini kita ganti namanya menjadi Siti Humaira. Nah ini perempuan. Alamatnya kita ganti ke Jalan Paledang. Lalu di sini menggunakan rollback to save point. Lalu untuk yang ketiga kita menggunakan kode 16. Di sini kita ganti menjadi misalkan ini misalkan sin. Sini kita ganti menjadi Jalan Kelatihan nomor 22 deh. Nah ini tinggal kita copy, lalu balik ke aplikasi MySQL ini. Sini menjadi transaksi 14 misalkan 14. Nah ini kan untuk Son Hyunmin ini kita menggunakan save point. Lalu untuk Siti Humaira menggunakan rollback to save point. Lalu untuk Shin kita menggunakan commit. Oke langsung aja kita go. Nah ini kita execute. Nah harusnya yang masuk itu kan 3 ya. Cuman karena tadi di bagian rollback to save point Siti Humaira ini menggunakan rollback, jadi dia tidak masuk untuk si penginputan datanya. Jadi yang masuk ini hanya Song Hyunmin dan Shin karena dia menggunakan save point, di sini menggunakan commit. Nah kita cek di pasiennya. Nah di sini yang masuk ini cuma 2, Son Hyunmin dan Shin. Nah itu untuk perintah checkpoint. Lalu ada juga trigger.
Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah bisnis data. Itu misalkan bisa kita lihat nih dari perintahnya, misalkan before insert, after insert, before update gitu kan, after update, before delete, after delete. Trigger ini berfungsi untuk misalkan kayak kita membuat stok obat ini kan berarti kan menggunakan after insert. Jadi after itu kan setelah ya. Jadi misalkan ada pasien yang udah membeli obat tapi udah membeli obat gitu ya. Nah, jadi obat otomatis kan berkurang nih. Nah, di stok pun otomatis ingin berkurang. Nah, itu menggunakan trigger after insert. Nah, di sini di perintahnya kita membuat tabel obat dan transaksi obat. Nih, untuk membuat transaksi obat dan tabel obat, kita menggunakan SQL. Ini kodenya tinggal di copy doang ya. Ini dari perintah tugasnya, panduan tugasnya di sini sudah tertera bahwa di perintahnya ini udah tinggal copy aja deh gitu. Untuk cara pembuatan tabelnya yaitu klik di rumah sakit, kita klik di SQL. Nah, di sini lalu kita cuman karena di sini aku udah buat tabel obat. Nah, di sini aku udah ada tabel obat. Lalu untuk transaksi obat itu juga sama. Nah, ini di copy aja, terus masukkan ke MySQL. Nah, kalau ada silang ini berarti kan ada salah. Ini biasanya ke enter. Nah kan hilang. Nah, lalu kita go aja sama. Cuma di sini aku udah buat transaksi obat. Nah, pokoknya caranya seperti itu untuk tabel, karena ini kan sudah dipelajari di tugas 2. Nah, ini untuk tabel obat dan transaksi obat kita kan sudah tadi kan, obat dan transaksi obat. Nah, kemudian terus relasikan dengan tabel yang lainnya. Misalkan ini kan untuk membuat tabel itu kan pertamanya tidak connect ya, tidak ada di sini kita lihat tidak ada tali kayak gini nih seperti connectnya gitu. Nah, itu untuk mengkonekkannya itu di bagian ini. Misalkan obat di bagian struktur, di bagian relation view. Nah, di sini kita tinggal tambahkan saja di transaksi obat. Di bagian struktur, relation view. Nah, untuk menambahkannya di sini agar si tabelnya itu berkonek gitu nih, seperti ini kan, ini berkonek ya. Nah, seperti ini. Nah, sama kan? Sama kan seperti ini. Nah, itu menggunakan struktur relation view. Di sini enggak, di sini nah, ini adalah perintah contoh kasus dibuat sebagai perintah trigger. Trigger ini adalah trigger. Nih, ini trigger. Trigger ini untuk menginput tadi yang telah aku jelasin. Misalkan ini transaksi obat,
obatnya ingin berkurang gitu kan. Nah, ini menggunakan trigger. Trigger itu di mana? Di sini trigger. Nah, untuk menambahkannya di mana? Kita cukup klik new trigger di sini ya, misalkan transaksi tagi jual misalkan. Terus diisi kodenya. Di sini aku udah nyiapin kodenya, yaitu menggunakan update. Nah, ini. Nah, menggunakan update ini di sini. Terus setelah mengetik seperti ini, cukup diklik go aja. Nah, di sini karena aku udah buat, jadi aku nggak klik go, tapi nanti jika diklik go munculnya akan seperti ini. Nih kan, tuh ini adalah kodenya seperti ini. Itu untuk apa? Untuk mengurangi jumlah stok. Mengurangi jumlah stok obat ini. Atau bisa juga menambahkan di sini. Kalau untuk menambahkan stok di sini bisa ya, stok di sini aku menambahkan 20. Nah, dia stoknya akan bertambah. Itu untuk menambahkan stok. Nah, ini adalah kode untuk menambahkan stok obat. Menambahkannya di mana? Menambahkannya di SQL. Sini misalkan aku ingin menambahkan ini apa namanya? Betamethasone. Harganya misalkan 7.000. Dengan stoknya 4. Betamethasone. Duplikat entry. Apa yang duplikat? Oh, ini koma. Nah, duplikat entry 1 koma. Nah, ini untuk menambahkan. Oke. Nah, ini. Jadi kalau untuk menambahkan tidak perlu sampai satu-satu lagi. Nah, dia kan akan muncul. Dia jam 4. Nah, betamethasone dia kan muncul. Harganya 7.000, stoknya ada 40. Lalu untuk transaksi obat. Untuk transaksi obat ini kita transaksinya di MySQL. Di sini aku udah buat untuk transaksi obat, kodenya seperti ini. Nah, ini kan jelasin ya, untuk menambahkan tabel obat nih, ini untuk menambahkan tabel obat. Nah, lalu ingin
menambahkan transaksi obat. Pertama itu kita masuk ke MySQL. Misalkan ini kan ID transaksi ya, ID transaksi, misalkan ID transaksinya ke berapa tadi, ke 14 misalkan. ID pasiennya berapa tadi, berapa itu, jadinya 14. Tadi kan 14 ya. Nah, ID obatnya itu, misalkan obatnya ingin yang 4 tadi, betamethasone misalkan, jumlahnya sekitar 1 aja gitu kan, harganya 7.000 tadi kan, harganya 7.000. Lalu tinggal kita go. Nah, di sini transaksi obatnya akan muncul, ID transaksinya, terus ID pasiennya, ID obat, jumlah, dan harganya ini 14 obatnya yang keempat tadi kan, jumlahnya 1, harganya 7.000. Itu untuk transaksi obat. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian replikasi. Pada replikasi, kita aktifkan dulu servis pada kontrol sum. Jika belum aktif, maka aktifkan seperti pada gambar berikut. Aktifkan servis Apache, oke. Klik start sampai dengan status warna hijau. Oke, udah. Lalu masuk ke browser. Kita udah masuk ke browser. Lalu kita masuk ke replication. Berarti kita di home dulu, di replication, lalu di bagian primary replication kita klik configure rumah sakit. Nah, ini kita copy, nah ini kan kita copy nih, konfigurasi master, lalu kita masuk ke my ini di config. Nah, kita copy di bagian log error MySQL. Nah, berarti kan sini ya. Kita copy. Kita save. Kemudian kembali kontrol save. Nah, kita diharuskan men-stop dulu, lalu kita mulai lagi. Oke. Setelah berhasil di restart, kemudian lanjut kembali konfigurasi halaman aplikasi seperti gambar 42 dan klik tombol logo. Nah, ini kan seperti ini kan. Master convert. Prima status.
Jika berhasil, maka akan tampil pada show master ya. Status yaitu variabel dan value-nya seperti ini. Show master dan value. Variabel dan value ini akan dipakai pada saat konfigurasi pada komputer 2 Ubuntu. Oleh karena itu, catat data master status. Selanjutnya adalah membuat akun replikasi yang akan digunakan untuk mengakses basis data dari komputer 2. Untuk membuat akun tersebut, klik menu user akun, di bagian add. Misalkan di sini username-nya adalah Irfan Putri. Lalu untuk hostname-nya yaitu use text file. Jadi kita untuk mengeceknya kita buka cmd ipconfig. Untuk ini adalah IP address ya. Ini adalah IP address. Internet, adapter internet. Ini kita copy aja. Misalkan ini. Misalkan ini hostname-nya. Ini adalah password. Misalkan passwordnya 123456. Lalu selanjutnya di bagian administrator kita klik sini replication. Di bagian SSH-nya ya benar. Oh, ini IP address-nya Ubuntu ya. Di sini aku udah buka Ubuntu-nya ya di VirtualBox. Ini adalah Ubuntu aku. IP address ini kita sesuaikan ya dengan IP address Ubuntu kita.
hasilnya. User akun. Lalu selanjutnya yaitu mengekspor bisnis data rumah sakit dan simpan pada flash disk, kemudian akan diimpor pada bisnis data komputer 2 Ubuntu. Masuk ke bagian template. Nah, ini di sini di keterangannya adalah Go. Tapi di sini adalah untuk di SQL-nya export, jadi sama aja sih ya. Nah, lalu konfigurasikan komputer 2 Linux Ubuntu. Kita kan udah menginstal Ubuntu-nya, lalu kita ketik ls. Pertama kan kita ketik cd opt lam, lalu ls. Nah, untuk menjalankannya kita ketikkan perintah sudo. Untuk menjalankannya kan seperti ini, cuman karena kita sudah membuka Linuxnya, jadi kita lanjut aja ke sini. Kita klik manage server, lalu ini kita run. Starting.
HP my admin. Gitu. Lokal. Terus PHP my admin. Ada salah. Habis di sini kita buat rumah sakit. Rumah sakit. Keren. Lalu di bagian sini kita import data rumah sakit. Salah. Import. Oke, di sini udah terimport, datanya sudah terimport. Bisa kita lihat di sini. Udah sama ya, ini tinggal disesuaikan saja urutannya sesuai dengan IRD yang ada di soal. Nah, ini untuk daftarnya, pasien. Nah, ini untuk pasien yang telah kita buat tadi, pasien dokter, transaksi obatnya udah masuk ya.
Jadi sudah terimport datanya. Proses import telah berhasil. Selanjutnya kita akan konfigurasi replikasi pada komputer 2. Yaitu kita klik bagian replication itu di bagian home. Kita konfigurasi. Di sini kita isi username-nya Irfanuta, passwordnya 123456, hostnya yaitu hostnya kosong 2.15. Isi dengan alamat IP address yang telah dibuat pada komputer 1 Windows 10. Oke, go. Tidak connect. Untuk MyCNF itu ada di bagian OpenCon file. OpenCon file.
sini tidak terbuka open file-nya. Di sini untuk open file-nya tidak terbuka open file-nya, jadi nanti setelah open file itu masuk ke bagian untuk open file itu. Nah ini kan tadi salahnya kita langsung save langsung go, tapi sebenarnya nggak berpengaruh untuk open file-nya. Nah tadi kan kita mengisi username, password, host, dan portnya nih. Nah pada slide configuration ada yang harus diisi gitu kan. Nah tadi yang tadi kita isi gitu di bagian sini, di bagian sini nih, di bagian sini ya. Nah nanti ini diisi username-nya, terus passwordnya, dan host itu adalah IP address ya. Dan kalau udah diisi jangan dulu di sininya jangan dulu di lakukan copy server ID dan buka kembali Ctrl Sum untuk melakukan modifikasi pada file myCNF seperti gambar 64 berikut ini. Misalkan kayak di sini aku di Linux nggak bisa lihat, mungkin aku bisa lihat di bagian sini. Misalkan tadi di open config gitu kan, di MySQL-nya. Kalau di Windows itu my ini gitu ya. Nah di bagian sininya gitu. Terus di bagian server ID server ID. Nah ini seperti ini gitu kan, myCNF. Kalau di Linuxnya di myCNF.
coba buka di ini dulu, di CD PT lam etc. Kemudian ketikkan ls untuk mengetahui file. Update software has been issued since Ubuntu was released. Let me later. Nah, kita ketikkan cd pt pc, lalu kita ketikkan ls. Lalu perintah untuk mengubah hak akses adalah dengan cara mengetikkan perintah berikut, yaitu ketikkan sudo semut a plus lwx my cpf. Lalu password tadi kan kita udah passwordnya. Langkah-langkah tersebut dapat Anda lihat pada langkah 66 berikut ini. Setelah mengubah hak akses, file myCNF, klik save, kemudian ke Ctrl Sum dan lakukan restart service Apache dan MySQL dengan cara klik tombol restart. Lihat gambar 67 ini. Selanjutnya, setelah service berhasil, lalu melakukan restart, kembali ke halaman replikasi. Nah, yang ini tadi diisi lalu diklik go seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, setelah ditekan go, ada peringatkan koneksi server disable. Please enable allow orbit server PHP My admin configuration seperti pada gambar 69 berikut ini. Maka selanjutnya Anda harus melakukan enable pada file config default pada folder libraries. Nah, namun sebelum melakukan edit, kita harus melakukan akses file config lagi dengan cara buka terminal seperti ini. Nah, tadi kan kita buka config file. Ini masih nggak muncul ya. Nah, lalu selanjutnya kan kita config banyak banget ini. Ini error. Nah, jadi setelah ini kita harus di enable dulu dengan cara klik cd upt lam, misalkan tadi terminal cd hilang.
jadi setelah hak akses di luar, selanjutnya Anda buka folder optelam phpMyAdmin libraries config default.php. Other location, lihat gambar 71. Lakukan modifikasi pada file config default php dengan mengubah ini nih, tulisan seperti ini, files. Jika selesai melakukan modifikasi pada file config, lalu restart service Apache and MySQL pada Ctrl Sub. Jadi intinya replikasi itu adalah pengujian replikasi basis data itu untuk melakukan apakah replikasi telah berjalan dengan baik, maka lakukanlah perubahan data pada komputer 1 Windows 10, kemudian lihat hasilnya pada basis data komputer 2 Ubuntu. Langkah-langkah pengujian: pertama-tama buka tabel obat pada komputer 1 seperti gambar 80 berikut. Kemudian lakukan perubahan data, insert, edit, delete. Sebagai contoh, menambah data pada tabel obat, yaitu obat demam dengan kode A005 harga 140 dan stok 100, lihat gambar 81. Seperti ini contohnya kan. Setelah dilakukan penambahan, berikutnya adalah lakukan pengecekan pada tabel obat di komputer 2 Ubuntu, maka hasilnya akan secara otomatis bertambah persis sama dengan komputer 1. Jadi intinya terkoneksi ya, jadi kayak misalkan input di Windows dan untuk di Linux-nya pun muncul gitu, jadi terkoneksi. Ibaratnya kayak kita menggunakan spreadsheet ya, kalau misalnya kan untuk yang lebih simpelnya itu kan spreadsheet, misalkan kita buka spreadsheet di komputer 1 lalu di komputer 2 nya dia akan muncul. Intinya secara garis besarnya seperti itu. Di sini aku nggak bisa mempraktekkan untuk di bagian Linuxnya karena ada problem di Linux yang saya pakai ini. Coba saya buka lagi OpenConfig. Nah ini tidak muncul. Dia tidak muncul, jadi harus aku betulkan dulu. Oke, untuk sementara sampai di sini dulu pembuatan video tugas 3-nya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.